Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pandang Herdiana, pelajaran bahasa Inggris kelas 7, chapter 3. Let me introduce myself. Ya, let me introduce myself. Mari saya memperkenalkan diri saya sendiri. Ya, ini artinya dia minta izin untuk memperkenalkan diri sendiri. We meet new people all the time. Kita sering bertemu dengan orang-orang baru ya setiap waktu. When we meet somebody for the first time, ketika kita baru berjumpa perjumpaan pertama, it's normal to introduce ourselves. Maka sudah biasa kita untuk memperkenalkan diri kita sendiri kepada orang lain ya. Ini adab ya. Ketika kita ingin mengenal orang lain, nama orang lain, maka lebih baik diawali dengan perkenalan diri sendiri dulu, memperkenalkan diri sendiri ya. Bapak biasanya gitu, kalau ya ngobrol-ngobrol biasanya ya, terus di akhirnya kita memperkenalkan diri. Nah, dengan kita memperkenalkan diri, orang otomatis biasanya lawan bicara kita kemudian akan menyebut namanya juga ya. In this unit we will learn to, di unit ini kita akan belajar introduce ourselves to other, yaitu memperkenalkan diri kita kepada orang lain. To others ya, introduce others, atau kita memperkenalkan orang lain kepada teman kita. Respond to an introduction, merespon perkenalan ya, merespon bagaimana kita merespon kenalan. To fill in a personal identity form, mengisi dari format identitas kita ya, identitas pribadi, biasanya ada formatnya, kita isi ya. Nanti Bapak kasih contoh. Terus simple present tense, kita juga akan belajar simple present tense yang bentuknya to be ya, dalam bentuk to be. Jadi simple present itu ada dua, maksudnya dalam sebuah kalimat itu ada dua jenis biasanya ya. Nanti kita bahas. Oke, kita masuk dalam sebuah percakapan antara guru dan muridnya. Mereka baru mau kenalan nih. Let me introduce myself. Let me introduce myself ya. My name is Firman. Nice to meet you, sir. Ya. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Firman. Senang bertemu dengan Anda, Pak. Ya. I am Mr. Widi. Nice to meet you too. Saya Bapak Widi ya, namanya. Nice to meet you too. Senang bertemu dengan Anda juga. Nah, di sini ada bagaimana kita untuk memperkenalkan diri, dibuka dengan let me introduce myself ya. Ini minta izin ya. Mari saya perkenalkan diri saya sendiri, atau saya minta izin untuk memperkenalkan diri saya. Oke. Nah, di sini ditutup dengan nice to meet you. Nice to meet you ucapan agar orang lain itu senang ya sama kita. Nice to meet you, sir. Senang berjumpa dengan Anda. Karena perkenalan, oke. Di sini juga dijawabnya harus hal yang sama. Nice to meet you. Boleh ditambahin tuh ya. Tuh juga ya. Kita artikan juga. Ada ungkapan-ungkapan lain ketika kita ingin memperkenalkan diri kita kepada orang lain, bisa dengan I would like to introduce myself, my name is. Ini biasanya di depan ya. Ini lebih polite, lebih sopan. Atau kita menyapa dulu, good morning everybody, my name is. Ini di depan kelas biasanya ya, atau di depan orang-orang. Good morning everybody, my name is Restu umpamanya. My name is Restu, my name is Restu ya. Bla bla bla, dilanjutin. Atau boleh dengan karena teman kelas, jadi nggak perlu ribet. Jadi hello atau hi aja. Hello, I am Endang umpamanya ya. Nah, kalau yang allow me introduce myself, ini juga boleh juga. Ini minta izin ya. Allow me to introduce myself. Allow me ini kalau arti perkata allow me itu izinkan saya. Jadi ini lebih ini lagi kalau pidato bisa di depan kita, ketika kita di depan orang banyak ya, terutama orang-orang yang mungkin lebih tua dari kita. Oke. Nah, I want to introduce myself. I want to introduce myself. Ini boleh ya. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Itu ya. Ini kata-kata apabila kita ingin memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Nah, selanjutnya bagaimana kita memperkenalkan kepada orang lain juga ya. Ini ada percakapan orang tua, wali murid dengan guru ya. Good morning. Good morning. Good morning.
I am Firman's mother. Saya ibunya Firman. I am Nita Haryanto. Nama saya Nita Haryanto. How do you do? I am Firman's teacher. I am Hidayah. How do you do? Jadi ini nama ininya di sini ada I am Firman's teacher. Saya gurunya Firman. I am Hidayah. Nah, nama saya Hidayah. How do you do? How do you do itu biasa digunakan. Ini kayak sapaan juga ya. Sapaan. Selain ada good morning, ini ditutup percakapannya dengan how do you do. Ini bukan penutupan ya, kayak menyapa ya. Kalau dia menggunakan how do you do, jawabannya how do you do. Biasanya how do you do ini digunakan ketika baru kenal ya, baru bertemu. Biasanya ya. Kalau udah kenal kan biasanya how are you? Apa kabarmu ya. Ini kadang diartikan, kadang enggak. Mungkin kalau kita artikan apa kabar juga ya, apa kabar. Oke, nah di sini ada perkenalan di depan kelas atau di depan umum ya, di depan teman-teman. Hai, nah bisa hello gitu. Hi, my name is Edward. My friends call me Ed. I am 12 years old. My hobby is skateboarding. I want to be your friend ya. Nama saya Edward. Teman saya memanggil saya Ed. Saya 12 tahun dan hobi saya skateboarding. I want to be your friend. Saya ingin jadi teman kamu. Ini perkenalan diri di depan orang-orang ya. Nah, gimana sih caranya? Kita udah kasih contoh-contoh banyak. Udah ada beberapa contoh, ada 3 ya. Terus bagaimana sih cara memperkenalkan diri? Pertama, first greet that person by saying hi. Jadi kita menyapa dengan hi gitu, hello, good morning dan yang lainnya. Kemudian second, tell your name. Kasih tahu nama kamu ya. Ya, seperti tadi ya. Hello, my name is Edward kata ya. Next, you add some information about yourself, your age, your hobby, your address. Jadi kemudian kasih tahu usia kamu bisa dengan tadi ya. I am 13 years old umpamanya. My hobby is skateboarding atau cooking. I live in Bekasi. I live at Jalan. Jadi kalau kamu ingin mengungkapkan secara global, Bekasi aja nggak usah lengkap. Oke, berarti I live in ya, pakai in. Tetapi kalau lengkap alamatnya, kamu sebutin jalannya, itu pakai at. I live at seperti itu ya. Last, ketika terakhirnya setelah kamu sebutin nama, menyapa terus nama, kemudian usia kamu, hobi kamu, alamat kamu, kemudian kamu tutup dengan how do you do ya. How do you do? Ingat, how do you do kan berarti belum kenal, namanya juga perkenalan. How do you do? Pleased to meet you, bagus juga. Pleased to meet you itu menandakan kita senang bertemu dengan Anda. Atau nice to meet you ya. Itu menandakan bahwa kamu senang. Oke. Nah, bagaimana introducing others? Bagaimana kita mengenalkan kepada orang lain ya, mengenalkan seorang kepada orang lain. Ini ada seorang anak yang memperkenalkan ayahnya kepada gurunya ya. Dad, I'd like you to meet Miss Yuniarti. She is my teacher. I'm Gunawan. How do you do? Ya, Dad, ayah, saya ingin memperkenalkan kepada Ibu Yuniarti, guru saya ya. She is my teacher. I'm Gunawan. Nama saya Gunawan. How do you do? How do you do? Miss Yuniarti, please to meet you. Jadi bukan please silahkan, ini please bahwasanya kita senang ketemu dengan orang yang kita hadapi. How do you do? Nah, tadi Bapak kasih tahu bahwa how do you do, jawabannya how do you do. Mr. Gunawan, please to meet you too. Nah, untuk jawab please to meet you, maka jawabannya sama, please to meet you, dipakai to boleh ya. Kemudian, nah ada kalimat lain introducing other, ya. I would like to introduce you to siapa gitu ya. Let me introduce you to, sama, dilanjutin dengan nama orangnya. I would like you to meet my father. I would like you to meet siapa gitu ya. I want to introduce you to. Nah, sama. Ini sama ya, tinggal kita namain yang ingin kita kenal. Ini kalau I would like
I want to introduce ini biasanya kita memperkenalkan orang yang lebih dewasa ya kepada teman kita atau kepada orang dewasa lagi. Sedangkan kalau hi ini sepantar lah, sebaya dengan kita. Karena teman kita udah akrab, kita kenalin sama teman satu lagi yang seusia ya. Hi Erna, this is Sonny. Sonny, this is Erna. Nah, ya gitu cukup ya. Itu udah cukup. Nah, bagaimana kalau kita udah memperkenalkan diri tapi orangnya diam aja? Boleh dong kita nanya namanya ya. What is your name? Dijawab, my name is Sidki Faisal. What is your nickname ya? Biasanya nickname itu ya panggilan singkatnya, panggilan sehari-harinya ya. Nickname ya. Bukan family name. Kalau family name yang nama belakang biasanya ya. What is your nickname? Siapa nama kamu? Sidki. How do you spell your name? Spell your name di sini ada how do you spell your name, berarti kita harus menyebutkan huruf per huruf ya. Biasanya kalau Bapak mau mengisi identitas kamu, takut salah hurufnya, kan biasanya ejaannya beda ya, ada yang pakai SH, ada yang pakai H, ada yang pakai Y, makanya disebutin satu-satu ya. Di sini S H I D Q I Sidki, diakhiri kayak gitu. Ini how do you spell your name ya. Kemudian asking for people address. Nah, ketika kamu ingin, tadi udah Bapak sebutin, ketika ingin menanyakan alamat ya, jawabannya tadi sedikit Bapak jelasin ya. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Nah, ketika kita jawab nama kotanya aja, nama tempatnya aja tidak lengkap, maka I live in Wonosegoro Village umpamanya. I live in apa yang di sini perumahan ya, BTR. I live in BTR gitu. Udah cukup. Tetapi kalau pertanyaannya where do you live, kamu jawab lengkap dengan nama jalannya. I live at 96 Jalan Maju Mundur Batang. Ini berarti pakai at ya. Where do you live ini sama dengan what your address ya. Kalau what do you live, di mana kamu tinggal, what your address itu apa alamat kamu, di mana alamat kamu. Ya, kalau kita ditanya where are you from, berarti dia menanyakan asal kita ya, asal kita. I am from Siberut. I am from Ciamis umpamanya. Makanya kamu tanya ke Bapak, where are you from? I'm from Ciamis ya. Where do you come from? Ini come from ini dia sama ya, hampir sama. Where are you from? Mungkin kalau where are you from itu Bapak jawab jadi bening ya. Where do you come from? I come from Ciamis gitu ya, bisa. Nah, itu asking for and telling the address. Sekarang kita belajar sedikit tentang to be ya. Jadi ketika kamu memperkenalkan, ingin bertanya segala macam, kamu harus mengenal tata bahasa ya. Tata bahasa Inggris ini kita belajar adding information about yourself. Jadi menambahkan informasi tentang diri kamu. When you introduce yourself, ketika kamu memperkenalkan diri kamu, you should tell about yourself. Kamu harus memberitahu tentang diri kamu. About your name maybe, your job, your hobby, and etc. dan yang lainnya. Nah, kita bagi dulu karena dalam bahasa Inggris itu kita bagi dulu ya. Di sini contohnya ini kalimat lengkap ya, kalimat lengkap. Tetapi kalau nggak ada to be ini tanpa kata kerja. Sedangkan di dalam bahasa Inggris itu setiap kalimat harus mengandung kata kerja. Nah, maka karena ini tidak ada kata kerja, I am Sarah, maka dibantu dengan to be. To be itu artinya kata kerja bantu atau be ya. I am Sarah, ini pasangan I am ya, nggak boleh I is ya. I am Sarah. Kalau he, she, it pakai is. He is Mr. Khan, she is teacher, it is my bag. Kalau he itu dia laki-laki, she dia perempuan, it itu untuk kata ganti orang, yaitu benda atau binatang. Yang di awal kalimat ini subjek ya, subjek kalau bahasa Inggris, subjek bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia nggak ada to be ya. Komplement itu kayak keterangan ya, keterangan. Nah, ini kata kerja nominal namanya ya. Atau
karena tidak ada verb. Jadi ini kalimat nominal ya, kalimat nominal yang tidak menggunakan kata kerja tetapi ada kata kerja bantu. Kalau you itu pasangannya are. Demikian juga dengan we, they. Jadi kalau orangnya lebih dari 2 itu are ya. We are my friend, we are student, they are his parent ya. Mereka adalah orang tuanya ya, kedua orang tuanya. Oke. Nah, untuk bertanya maka to be-nya dibalik ya, to be-nya berada di depan, subjeknya berada setelah to be ya. Ini subjek, am I Sarah, apakah saya Sarah gitu ya. Ini jangan digunakan ya, tapi ini contoh aja. Is he Mr. Khan? Nah, ini sering ya kalau ini. Is he Mr. Khan, apakah dia Mr. Khan? Ya. Apakah dia teacher? Is he teacher? Nah, di sini kalau to be di depan biasanya bisa kita artiin apakah ya. Are you my friend? Apakah kamu teman saya? Are you student? Apakah kamu seorang pelajar? Are we friend? Apakah kita teman? They his parent? Apakah kedua mereka orang tuanya ya, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk denying information, menolak informasi, artinya bukan menolak, menyanggah ya. Menyanggah itu kan ditanya apakah ya, kalian bisa jawab no or yes. Ini no ya, no. I am not Sarah namanya. Bukan, saya bukan Sarah. Are you Sarah gitu ditanya. Apakah kamu Sarah? No, I'm not Sarah. Tinggal subjek ya, caranya gimana? Subjek to be-nya am, is, are sesuai dengan Bapak sebutin. Kemudian ditambahkan not setelah to be ya. Itu untuk denying atau menolak informasi. Kemudian personal information ya. Personal information bagaimana kita mengisi data pribadi ya. Di sini ada full name berarti nama lengkap, nickname nama panggilan ya, Gibran, gender male. Gender ini laki-laki atau perempuan, kalau laki-laki male, kalau perempuan female. Place of death, tempat, tanggal lahir, age, umur, nationality, Indonesia, height, itu tinggi badan, weight, berat badan, religion, agama, address, alamat, zip code itu kode pos, hobi, zip code, kode pos, hobi, ini hobinya traveling katanya ya. Phone or mobile ya, nomor telepon ya, nomor telepon HP kalau mobile ya. Father name, nama ayah. Occupation, pekerjaan ayah apa ya, teacher di sini. Mother, Amira Arshim Al-Kudum di sini namanya. Occupation, kerjaan, address orang tua ini ya, address ibu. Phone numbernya sekian. Nah, ini contoh personal information ya. Personal information. Jadi kalau kamu harus mengisi, kamu tahu ya. Ini ternyata nickname itu nama panggilan, gender itu laki-laki atau perempuan gitu ya. Nah, di sini ada kartu siswa ya. Di sini ini tugas sih sebenarnya, tapi tidak Bapak kasih tugas, ini aja ya. Kartu siswa, name Baskara Bayu Buana, kelas 7A, student number 9288 ya, 92 dan 88, 8-nya 2 kali. 12 years old, 12 tahun. Sex ini sama dengan apa tadi? Sama dengan gender ya. Male ini laki-laki ya, kalau punya perempuan. Address, alamat. Alamat. Kalau ini kan nggak usah pakai add atau in karena di sini ini kayak form ya. Kecuali kalau pertanyaan. Hobi, playing basketball. Oke, itu aja ya pelajaran bahasa Inggris. Baca-baca bukunya, jangan lupa untuk terus belajar ya, karena belajar itu tulus zaman sepanjang waktu ya. Jazakallah khair. Jadi kamu sudah tahu cara memperkenalkan diri kamu kepada orang lain, cara kamu memperkenalkan orang lain kepada orang lain lagi ya. Dan terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.